Selanjutnya adalah al-wajid. Al-wajid dalam Al-Quran sering kita temukan kata-kata wajada. Wajada apa artinya? Wajada, mendapatkan. Maujud, sesuatu yang ada. Wajada, mendapatkan, menemukan. Seseorang yang menemukan perasaan dalam hatinya, menemukan sebuah perasaan, namanya dalam bahasa Arab istilahnya wijdan. Lainlah perasaan wak basoboknya, ada rasa gitu, itu namanya wijdan. Untuk orang gaya-gaya ndak usah nak mudah ndak ada. Ya. Iya, agak tasiruk darah waih. Menemukan sebuah perasaan, nampak atuk rumah selain lo rasanya dah. Perasaan yang ditemukan itu tuh namanya, kalau orang Arab menyebutnya wijdan. Sebuah perasaan yang baru yang ndak ada selama kau didapatkan. Ya Fauzan ya. Wijdan. Itu sebuah istilah dalam bahasa Arab. Nah, kata al-wajid, nama Allah ni al-wajid, kemudian baru al-majid dalam urutan Asmaul Husna. Al-wajid ini tidak ditemukan katanya dalam Al-Quran. Artinya yang menunjuk innaka wajid atau innallaha huwal wajid. Tidak ada. Tetapi banyak kata-kata wajada itu banyak dalam Al-Quran. Tetapi yang pelaku yang mendapatkan, kan tadi maha mendapatkan, maha menemukan tadi itu, pelakunya adalah Allah. Itu ada lebih kurang 5 kali dalam Al-Quran. Sebab pelakunya adalah Allah yang menemukan, yang maha menemukan. Untuk memahami apa itu wajid, kita lihat dulu suratnya, surat Thaha. Ayat 115 halaman 320. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahidna. Dan sungguh, la tu sungguh, qad sungguh lagi, wala qad dan sungguh, benar-benar sungguh, ahidna kami telah mengambil perjanjian. Atau perjanjiannya dengan Allah apa? Nabi Adamnya, jangan dekati pohon khuldi, itu janji itu. Jadi lah dibuat perjanjian atau lah bapasan, kalau di sini kan kami pesankan. Ya sabana bapasan, tapi dalam bentuk perjanjian, ndak akan mendekati pohon khuldi. Ila Adam, kepada Adam, min qablu, sebelumnya. Fanasia, maka dia lupa. Walam najid, dan lam tidak najid, kami dapati. Tidak kami dapati, kata Allah, lahu padanya azma. Azam, apa artinya azam? Keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat sungguh-sungguh untuk memacik janji tadi. Namanya orang baru. Orang-orang Nabi Adam kau kan orang baru diciptakan. Dan Nabi Adam kau lupa je janji tadi. Dan alun kuat, karena kuatnya seseorang itu terkadang dengan terbiah, dengan berjalannya waktu, hanya jadi kuat. Perjanjian waktu itu awalnya adalah jangan mendekati pohon
khuldi. Dan di awali bana disebutkan oleh Allah kisah sebelum min qablu, kisah sebelumnya tu ba'a gitu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka sujud semuanya kecuali iblis. Aba, dia enggan. Enggak maksudnya. Faqulna ya Adam, maka kami firmankan kepada Adam, wahai Adam, inna hadza, sesungguhnya ini kau ditunjuk iblis. Kau iblis kau aduwwul laka, sungguh ini adalah musuhmu. Labatunya aku musuh. Wali zaujika, musuh bagimu dan bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma, jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua minal jannah, dari surga. Fatashqa, kalau sempatnya mengeluarkan kalian dari surga, berkoba fatashqa, binaso hidup kalian. Innalaka, sesungguhnya bagi kamu, alla taju'a fiha wa la ta'ra, sesungguhnya bagi engkau di dalam surga itu tidak akan pernah merasakan kelaparan, wala ta'ra, dan tidak pula telanjang. Aurat itu kan yang harus ditutupi. Kabarnya, ceritanya, kenapa paling timur itu nama negerinya Irian, karena arti Irian itu telanjang. Orang Arab dululah sampai ke situ berdakwah. Irian, orang-orang telanjang. Tapi di bahasa Indonesia agak payahnya baca ain tuh. Irian, ternyata orang telanjang. Ini menunjukkan Arab telah masuk ke Irian dulu, karena bahasanya Irian. Sama juga Madagaskar itu, soalnya bukan Madagaskar negara itu, Madinatul Asghar, kota kecil, Madinatul Asghar. Dan begitu juga ke Pariaman. Telah masuk orang Arab dulu. Barri aman, daratan yang aman. Barri aman, Pariaman jarang. Tahbilonya tak tahu apa maksudnya, cumalah pernah masuk. Wa annaka, ayat 109 balik, dan bahwasanya engkau la tazma'u fiha, tidak akan pula pernah merasakan haus, wala tadha, dan tidak pula merasakan panas seperti waktu duha. Panih waktu duha kan tak langit nada. Panih monde itu saya tak ada dah. Apalagi panih bentuk tengah hari. Berarti panihnya di cahaya di surga itu, kata Nabi, berasal dari benda-benda di surga itu cahaya, karena bercahaya. Fawaswasa ilaihi syaitan, maka waswas. Apa arti waswas? Kau bahasa awak? Waswas awak taba'ala waswas awak. Apa arti waswas? Kau bahasa Arab? Bisikan negatif namanya waswas, bisikan buruk. Ada bisikan baik namanya ilham. Dapat ilham waktu bisikan baik. Kan ada orang yang dapat waswas wak, nak ada. Dapat ilham karena bisikan baik. Kalau bisikan buruk, tak lama seperasaan waswas. Fawaswasa, dibisik-bisiknya di setan ko
ke Nabi Adam, ilaihi, kepada Adam tu, waswas, bisikan-bisikan buruk, membuik-buik cameh. Kalau ada perasaan cameh, yakin salah, setan tu. Setan. Kecek setan di was-wasnya kan. Qala ya Adam, wahai Adam, maukah hal adulluka ala syajaratil khuld? Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang abadi, pohon khuldi, pohon keabadian, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah usang, tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah binasa. Iko jurus sekolah lama dipakai oleh syaitan, oleh iblis. Anan dibisik-bisiknya ke manusia tu, kawa awak ka, keabadian cek kekuasaan atau kerajaan yang tidak kabih, dan sehingga manusia takut miskin, takut takut ke pensiun, takut tidak akan menjabat dan semacam. Dan itu dari setan. Sehingga sebagai berbagai macam cara, bahkan kadukun kan, nak tapilih balik. Siapa tu? Iblis. Dan itu bisikan sejak dahulu. Nabi Adam kan sanangnya dalam surga. Dibisikkan oleh setan, was-was namanya. Bisikan buruk. Adam, kabana engkau ka diturunan ke bumi. Tu lihat muah buat tunjukan. Biasa lama-lama no di sarugo ko. Makan tu pohon khuldi, pohon keabadian. Kalau makan tu kekal siko selama-lama no. Kalau ndak makan tu sempat turun ke bumi, bumi itu janganlah merasai sini. Takut beliau. Yo lo kok merasai lo di sinen beko. Di was-was. Manalah ka dicubo jo. Tu setan dah. Aku ndak baju abali beko kecil orang. Cubo jo lah. Namanya pinang tu gantungan. Nak rami jo kadai. Ko sio kadai lah katibo. Was-was dah. Dibisik-bisikkanlah setan. Nabi Adam dek lari talamak di sarugo, di sarugo ka diturunan mata lo cameh ka diturunan dari sarugo. Layo lo lah bayuan lo kece iblis tadi. Karena iblis ko menjanjikan nan katuju di nafsu, hawa nafsu awak. An katuju di nafsu itu nan dibisik. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma, lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Coba kesimpulannya, wa asa adamu rabbahu faghawa. Kesimpulannya itu, asa, telah durhakalah Adam kepada Rabbnya, faghawa, lah durhakanya. Ini dosa pertama manusia. Tadayo de bisikan setan. Telah durhaka Adam kepada Rabbnya, artinya menyalahi janji, melanggar janji. Faghawa, apa arti gawa? Kan seminang tu. Kalau wali barang kuan ada gawa anak kata. Arti gawa. Ndak ada gawa no kalau yang. Kalau pulang kan jangan ragu-ragu lah. Ndak ada gawa no itu dah. Mantap. Gawa tu salah ambiak tu gawa aja namanya. Salah bali,
sasik Bali. Pokoknya tersalah, tasasik, anak dia cerita tu dah. Fagawa tu gimana? Tersalah, tasasik, telah tersesat, telah tersalah. Makanya banyak bahasa Arab kau jadi bahasa Minang. Fagawa, tak ada gawan, tak ada ragu, nak kata salah Bali, tak ada cerita. Sasik Bali anak do tu dah. Ndak do gawan, itulah padik nak kecil. Summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. 122. Kemudian Rabbnya memilihnya, memilih Nabi Adam balik sebagai hambanya, fataba alaihi, dan menerima taubatnya, wahada, dan memberi petunjuk hidayah. Kesimpulannya di ayat 105 balik cek, 122 cek, itu yang al-wajid tadi. Allah mendapati Nabi Adam tu kan al-wajid yang mendapati. Allah mendapati hambanya itu Nabi Adam dalam keadaan apa? Tersalah. Mendapati dalam keadaan lam najid lahu azma. Tidak kami dapati pada Nabi Adam tu azma, tekad yang kuat. Ndak kuatna tekadnya memegang janji dah. Berarti akhirnya tersalahnya. Tabweklah dosa jadinya gara-gara ndak kuat memegang janji ya Allah tadi. Allah dapati, Allah tahu keadaan Nabi Adam. Kan tahu Allah keadaannya tu. Bedanya jo al-alim kecil para ulama. Al-alim tu Allah Maha tahu je. Tahu keadaan hambanya yang dulu, kini dan akan datang, Allah tahu. Kini Allah tahu loh keadaan Nabi Adam tu, Allah tahu kan. Cuma bedanya al-wajid dengan al-alim yang Maha tahu cik. Al-wajid cik. Bedanya ada kata ulama, al-alim tu Allah Maha tahu sampai situsnya. Tapi kalau al-wajid, Allah tahu mendapati hambanya, keadaan hambanya mereka. Tahu Allah, didapati lo mereka keadaan. Nabi Adam didapati keadaannya sedang berbuat salah. Tetapi al-wajid, Allah tu magih solusi sudah tu. Itu nama al-wajid. Diketahui keadaannya dan diagihlah solusinya. Solusi yang Allah agih dek Nabi Adam kulah buat salah, summa jtabahu rabbuhu. Kemudian Allah ambilnya balik sebagai hambanya. Allah pilih balik. Tadi awalnya hamba Allah. Kemudianlah durakonya. Diambil balik. Dipilih dia Allah. Allah pilih balik sebagai hamba. Kemudian Allah terima taubatnya. Itu solusi itu. Wahada, Allah tunjukan sudah itu. Ajan hidayah yang Allah tu. Doa baka bataubat ko caranya. Baidi sesudah ko amdeko. Dia petunjuk. Biar jangan sampai berbuat salah yang kedua kalinya. Pertanyaannya barangkali Nabi Adam buat salah. Sekali. Pernah buat salah sudah tu lah. Enggak, dia wahada. Allah agih petunjuk biar jangan sampai salah lo bad dia. Awak ala barangkali buat salah. Enggak tetong. Kalau petunjukan biar jangan buat salah. Alah, pi kau salah lo balik. Ya tadi Vanesia lupa lah sana. Atau walam najid lahu azma, tidak mendapati tekad yang sungguh-sungguh. Setan ko alun bisa jadi musuh, sawana musuh. Kadang-kadang jadi musuhnya, kadang-kadang jadi awak kawan lo balik. Alun tekad yang kuat. Kalau tekad yang kuat tu musuh, sekali musuh tetap musuh sampai mati. Kadang berkawan, kadang bermusuh. Orang politik biasanya.
Kadang dulu jadi musuhnya, kini jadi kawan, bisa jadi. Jadi intinya apa Ibu? Apa tuh? Daripada al-wajid itu Allah mengetahui keadaan hambanya, didapatinya keadaan hambanya mereka, sudah tu bah diagihnya solusinya. Tu al-wajid. Awak kan kadang tahu keadaan seseorang, tapi ada tak solusi wagih? Belum tentu. Tahu ya, tapi belum tentu solusi. Yang tahu keadaannya, tahu solusi yang tepat diagih loh, al-wajid. Ada aja orang magiah keadaan tahu, tapi solusi nak ada yang tepat dah. Ndak je al-wajid dah. Nyo keadaannya sabana tahu dan solusinya sabana tapek. Sebenarnya al-wajid. Solusi dari Allah pasti selalu tepat. Kalau manusia lagi salah hagiah nasihat, Pak. Ai manusia aja. Salah hagiah saran, Pak. Tersalah wa magiah saran pun itu narancak. Tapi bagi Allah al-wajid benar-benar tahu keadaan hambanya, dan Allah benar-benar memberikan solusi yang paling tepat untuk hambanya. Kurang kita lanjutkan dengan surat Ad-Duha. Di Ad-Duha kok Allah mendapati itu diulang ada 2 kali dalam surat. Surat Ad-Duha halaman 596. Di ayat 6-nya kita lihat ada kata-kata mendapatkan di situ. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu, yajidka, dia mendapatimu yatiman, dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu dia melindungimu. Dan wajid tu kata-kata wajada lu cek lain, wa wajadaka, dan dia telah mendapatimu dahulu dallan. Apa dallan? Jangan salah tafsir lu sesatnya. Dallan tu 2 artinya. Salah jalan cek. Kemudian dal cek bingung cek. Tapi kok jalan. Fahada, lalu Allah memberi petunjuk. Wa wajadaka, dan dia mendapatimu lagi ailan, dalam keadaan kekurangan. Fa'aghna, lalu dia mencukupimu. 3 kali kata mendapati di sini. Pertama kata-katanya, bukankah dia telah mendapatimu dalam keadaan yatim? Allah mendapati Nabi ko dalam keadaan yatim. Berbeda pemahaman ulama makna yatim. Yatim, arti yatim. Orang artian tak punya pak, salah. Mutiara apa Pak? Intan bukan? Intan yang tak ada tandingannya dah. Sehingga terpasulah tagak surang senyoleh. Tagak surang seintan, tak ada tandingannya yang mengalahkannya, disebut yatim. Arti yatim berarti. Manggalih dawa tu awak surang nama jua itunya. Awak surang nama jua tu kadai awak langsung mata barat tu balanjonya. Tak bisa orang kadai lain lanjut. Di kadai awak tu saja. Tagak surang awak dia. Namanya yatim. Cuman diartikan dek tagak surang artinya sendiri. Bukan apa mati ya. Tu tagak surang. Tagak surang. Berdiri sendiri. Single parent. Kalau mengartikan yatim. Kalau apaknya meninggal berarti amaknya tinggal surang, yatim namanya.
Kalau amaknya meninggal, apaknya tinggal surang, namanya yatim. Jadi yatim kok ndak apak sana meninggal dah. Amaknya meninggal, yatimnya namanya. Karena arti yatim itu tinggal sendiri. Sebatang kara ndak lo anaknya lagi. Amaknya lagi jo. Pilah tinggal surang lagi. Biasa lagi baduo mencari. Biasa lagi baduo masuah. Kinilah surang. Ya kan? Tentu ada pengurus masjid minta saran kambo. Nyo ayahnya lah, emaknya lah ninggal. Dia gih Ustaz. Iyalah, kan ndak nak yatim Ustaz. Wajah yatim itu artinya bukan ayah meninggal. Yatim itu tinggal sendiri. Kalau payah apaknya meidui. Lah surang sapaknya manuan anaknya. Jadi bantulah. Bisa juga disebut yatim. Yatim tu ndak harus lo mati apa dah. Itu catatan cek. Yatim tu ndak harus mati apaknya. Pai apaknya tak kama ndak pulang-pulang lah, itulah yatim aja tu. Kan ada orang mana itu. Nila punya anak berdua. Punya anak lo bertiga. Apaknya kabar no. Lah mencari lah dapat orang rumah lo cek leh. Ndak tahu. Ndak pernah lo mengirim belanja untuk anaknya dah. Berarti nama aku lah tinggal surang. Yatim je no. Jadi bukan artinya kenapanya lai urut tu. Ya walaupun apaknya ndak pulang-pulang, kenapanya lai bukan itu. Lah tinggal surang sana ko lain ndak ada apaknya atau ndak ada maknya, namanya tetap yatim. Namanya yatim. Bukankah kami mendapatimu dalam keadaan yatim? Yatim di sini Nabi Muhammad SAW memang ayah beliau sudah meninggal. Fa'awa, maka kami lindungi. Kami melindungimu. Ayah meninggal. Si ayam Josia sudah tu amak meninggal. Ibu Nabi meninggal. Siapa mengasuh oleh kakek? Meninggal kakek, paman. Siapa melindungi? Allah. Kami beri perlindungan untukmu. Sehingga tidak ada orang berani mengaduh. Gitu. Kemudian wawajadaka dhallan. Dan kami dapati kamu dalam keadaan dhallan, bingung. Bingung di situ maksudnya Pak. Di Makkah waktu itu ekonomi ku rusak, riba merajalela, kesyirikan lah sabalik. Berhala 360 berhala di depan di sekeliling Ka'bah, 360 berhalanya. Ekonomi orang makan riba ndak 12% dah, ndak 8% setahun dah. Lah 300% ke riba. Bahkan ndak tabali ndak tabaya-baya. Anak orang ko pembayian. Berapa parahnya sistem ekonomi waktu itu. Dari segi ibadah orang telanjang tawafnya. Dari segi tauhid itu mah berhala 360, segi ibadah kecilnya beribadah tapi tawafnya telanjang. Kanlah parah tu. Ekonomi rusak, cari akhlak rusak. Segi akhlak orang minum arak, sabalik bermaksiat, perzinahan sampai kepada muasyarah, pernikahan yang diharamkan oleh Islam pun ada masuk jahiliyah tu. Dalam keadaan itu tu Nabi bingung, baalah caranya. Itu kan kau bingung tak? Baalah cara menyelesaikannya gua. Nabi tahu, nak hati beliau berasiah. Walaupun ada nakik Nabi lah, hati beliau bersih, pikiran beliau bersih. Balah cara mampai lo irang koha. Makanya beliau menyendiri di gua Hira. Manga di gua Hira tu bukan pai ibadah. Ibadah lu nado tu tulai.
memikirkan jalan keluarnya. Kesyirikan ko, banyak orang ko bertauhid balik. Nabi tahu itu salah. Riba ko merajalela ba solusinya. Piwak surang na ko. Dan kami dapati kamu dalam keadaan bingung mencari bagaimanalah jalan keluar dalam keadaan umat yang gelap gulita kini ko. Fahada, kan kami beri kamu hidayah, petunjuk jalan untuk keluar dari yang seperti itu. Di Jandi Kecek lo Nabi itu pernah sesat atau salah tafsirnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awal ayat ini diawali dengan wadduha, demi waktu duha. Duha ko bajamualah pas matahari baru tabi itu bah perasaan. Inde sajiwa nana. Pilih dingin pagi itu. Tiba lo matahari duha. Abah sangai itu. Sajwa. Walaili idza saja, dan malam apabila sunyi. Culah malam hano sah. Apa perasaan? Ini perasaan yang berbeda nih Pak. Kalau duha perasaan bah sajua perasaan. Tapi kalau malam lahan yang sebab perasaan. Baiklah jam 2 malam tu atau jam 1 malam duduk di kuburan tu. Duduk asalnya jadi nak ngecek-ngecek dah duduk. Hari malam kah? Apa perasaan? Manga orang takuin lewat. Anjing selalu takuin lewat. Duduk di kuburan tu lewat anjing, takuin larinya tu. Saking ngerinya. Artinya perasaan yang gelap gulita lah. Malam kau kan perasaan yang gelap gulita lah. Kalau duha kan perasaan yang terang benderang lah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak pula benci kepadamu. Ayat ini turun kan waktu itu wahyu terputus. Itu ada tafsir gitu. Ada Nabi tidak terbangun berapa malam karena ada sebab. Atau ada dalam hadis lain malaikat Jibril berjanji tiba tidak jadi, tidak tiba-tiba. Tapi kesemuanya benar. Nanjaleh Nabi ko sangat rindu dengan wahyu. Ada masalah tiba wahyu, ada masalah tiba wahyu. Sehingga perasaan gembira kalau wahyu ko datang. Ada petunjuk bagi awak. Kini wahyu ko tidak datang-datang lah. Ayat ko tidak turun-turun. Jibril tidak datang. Kehilangan. Kalau kehilangan ko apa perasaan? Galau. Tak tentu kau dibaca. Sehingga saking kehilangannya banyak macam perasaan nanti boh. Kan itu jawapan. Ma wada'aka rabbuka. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak pula benci kepadamu. Itu kan menggambarkan perasaan Nabi waktu itu. Janganlah ditinggal ada Allah. Janganlah benci Allah kau. Kau tidak datang-datang ayat lain. Anggaplah do Pak Haji orang Sorokamba misalnya. Tinggal di Sorokamba Pak Haji itu. Manggalih dia gua. Enggaklah keadaannya Sepang Tarok misalnya Pak Haji itu. Biasanya Pak Haji kok 5:30 lah pulang. Tu hari tu lah pulang 5:30 lah tiba imah. Itu biasanya. Kinilah komogari alun jo tibo. Ba perasaan Bu Haji itu kira-kira. Nah, itu dulu. Kamalah udah wak Biasa 5:30 lah tiba. Ah, tu mulai gelisah nak. Mungkin salat mogari di jalan kau. Kau ndak di jamiat tiga balik, kau di mana kau? Lah sudah mogari indak je tiba. Tambah rusuh, telepon lah. Di mana dah? Nomor yang ada 7 tidak aktif. Tidak aktif. Tambah galau lah. Mungkin mandang pengajian leo kok di masjid kok masjid jihad.
Ada pengajian je ustaz ini sudah isya mungkin pulang basah-basah aja ti. Batangan-tanangan. Pila gelisah. Sudah isya pukul 9 alun je pulang. Nan apa di telefon tak je aktif. Ba perasaan. Mulai titik mata tu. Bawa anak bacuri ke kadai, ke simpang tarok tu. Rupa kadai lah tutup. Batanyalah ke orang kadai sawalah. Lain nampak Pak Haji tadi. Oh lelah pulang sudah asar tadi lai. Arah kama otonya. Kan Pak Haji yang punya otoras tu kan? Iyo. Arah kama. Biasanya kalau pulang arah kau. Nah sekali kau nampak arah kateh kena. Itu tu. Harilah kau sepulang malam. Kau janjan kau. Kan gitu. Itu kau sepulang malam baru. Alum pagi lah. Kan banyak perasaan lah. Dicarikan, ditanyakan mari. Tak ada sebab dah. Jam akhirnya pulang lah menangis lah. Lai tinggal nak diudah awak kan. Kau lah banci lah salah awak kini kau. Tu tiba-tiba was-was bisikan budak. Kau lah bini lu nak cek lah kau. Tu setan tu. Artinya galau. Gitu. Kan manusiawi kan. Nabi itu mana itu je manusiawi betul. Biasanya Jibril datang, biasanya Allah mengantarkan wahyu. Kok kini enggak lah Dan itu waktunya 2 hari 3 hari kena. Dalam hadisnya itu 2 sampai 3 hari. Untung Pak Haji tadi enggak 3 hari enggak pulang. Kalau sampai 3 hari enggak pulang-pulang, enggak ada apa, enggak aktif-aktif. Wahyo. Wah cari mungkinlah tiba di Polres Malapor dan semacamnya. Nah, ketika menangis-nangis tu, anak-anak lah nangis lo, kama apa. Jam 1 malam ada orang nokok pintu. Pas dibuka rupanya Pak Haji pulang. Apa perasaan? Waktu duha bantu waktu duha. Ya tarang hari rasanya. Dan walaili malam ketika gelap gulita tu apa? Ketika sunyi tu. Ketika kehilangan itu gambaran perasaan. Tetapi Allah menenangkan Nabi itu juga. Itu ayatnya. Disampaikan, kami tidak meninggalkanmu, tidak pula membenci kepadamu. Berkodagiah pertanyaan, alam yajidka yatiman fa'awa? Bukankah kami mendapati kamu dulu keadaannya yatim? Lalu kami beri petunjuk. Aku kan wajid namanya. Al-wajid. Allah tu maha menemukan hambanya dan bagi solusi yang tepat. Nabi ko yatim. Solusinya didapati yatim. Solusi Allah ya. Allah lindungi. Dan kami dapati kamu dalam keadaan bingung mencari solusi. Solusi Allah ya. Fahada. Kami beri hidayah petunjuk. Dan kami dapati kamu dalam keadaan kekurangan. Dapati kekurangan gua. Solusinya fa'aghna, kami kaya, cukupkan. Tapi Allah memulai redaksinya itu dengan pertanyaan. Ketika seorang hamba merasa ragu, galau, maka tidak perlu dijawab. Terkadang tidak perlu jawaban, pertanyaan menenangkannya, menjawabnya. Sastra tinggi Pak, dalam Al-Quran. Sastranya tinggi. Terkadang orang ko ndak percaya no keluar ngecek tu dah. Kama ada tadi, kalau mau nak pulang, kabana lah kena dah betul. Kama ada tu. Ndak ada kan kama ada bersebut je kawan. Nak ada ke itu dah. Ndak percaya ke itu dah. Ajalih saja. Tadi oto ko rusak. Bantan ke bengkel. Tengah malam lo baru sah. Napi habis lo baterainya. Kuaka udah sana ko. Pastilah ada anu ko curiga wak. Kan ndak terjawab apanya dah. Kegalauannya.
Maka pertanyaan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu keadaannya yatim, lalu kami yang melindungi? Kamu dulu keadaannya dalam keadaan bingung, kami beri hidayah. Kamu dulu keadaan kekurangan, kami beri petunjuk. Kekurangan kami kayakan. Batanyo kayaknya. Kalau nyo ragu-ragu je baru orang rumah tadi tanya. Waktu ke pantai Carocok tu, awak babimbiang jalan badu, siapa nama mimbiang tangan tu? Ndak ko tu. Waktu wak rumah-rumah masih mengontrak dulu, bau sawo awak badu sampai tabuik rumah kini, jo sia tu. Ndak jiko. Masih ragu je jiko baru. Ha, tu sastranya tinggi tu, Pak. Tu bahasa Quran. Jadi kalau ada orang rumah wak ragu jawab. Jak jawe nak percaya kayaknya dah. Bertanya kan, "Lid, teniak duda babini balik." Kecek ni nak percaya kan dah. Nak ada niat bini lah. Ada gitu dah. Tak percaya kan dah. Tapi di kecean yo, lai tambah nonya. Kan yo tu jangan kan. Jadi menjawabnya tanya orang rumah itu bah, nyo ragu-ragu kawak tu. Jo tanya lo balik. Tanya kayaknya balik. Waktu di jam gadang sari itu li takana. Udah malaikat cincin dah. Asiana malaikat. Keragu je baru. Tu jawab. Jadi batanya jawabnya jo tanya. Ku sastra Quran. Kalau ilmu cek tu. Jadi apa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak nak kawak tiru dari kata al-wajid ini, maha mendapati hambanya dan memberi solusi yang tepat. Nah, awak kini ko dalam kehidupan mendapati orang loh. Ko anak kah, ko istri kah, orang kampung kah, kawan-kawan kah, wak dapati dan wak tahu keadaannya. Tapi jangan salah agih solusi. Agih solusi kayaknya yang tepat. Kini wak punya anak liar. Berapa umur? 25 anak tu. Nak bujang? Yo. Acok hilang sana. Sentam hilang. Wak tahu kadang wak dapatinya keadaan sentam hilang, malam lambik lo pulang. Solusinya pabinian. Biar ndak liarnya leh. Tu. Ada anak wak lamen SMS dia padusi, lah nepon dia padusi. WA-nya. Tak dibangihi dah solusi nak kena cari. Tak boleh hal itu dah, nak mantun dah. Kau anak ambo lah kadang lah tahunya je padusi. Berarti orang rumah nak kena cari nikahan lagi. Kau kurenahnya kau minta nikah. Maka kalau orang lah tahu je padusi itu disuruh lo menikah, istilah orang waknya Pak. Malau itiak ka sawah. Menyorongan bantah ke orang takkan tua. Alayo nadinya tuan. Dah kita tanya ke dah. Balah ketujuh je si anu tuan. Aci celiklah. Ada ada. Abilo mantun selek. Ndak ditagah-tagah dah. Itu bukan al-wajid wak berarti. Bukan solusi yang tepat. Ada orang menyalang pitih kawak kan acok. Nyalang pitihnya kawak, pitih nang kedeagih kau atau apa? Kadang tak harus pitih lah, kadang nasihat. Nasihat ajan dipaturi en bana niat bisnis tu. Nan jale cie bisnis padik. Ko kaca, ko ke di kaca lo menyalang le pitih. Ko jadi ko indak be ko. Berarti nyo butuh nasihat. Kalau nyo perlu pitih lagi. Jadi awak tahu keadaan anak awak, kawan-kawan awak, orang-orang yang datang kawak, ketahui keadaannya dan solusi lagi kayaknya yang tepat. Karena al-wajid itu memberikan solusi yang tepat. Itu pandai-pandai awak lah untuk mengamalkan dari Asmaul Husna al-wajid. Kini itu Bapak Ibu, terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.